Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, apa kabar anak-anak? Baik. Baik, alhamdulillah. Pagi ini kita mau belajar ya. Belajar tentang pagi ini Bapak senang sekali bisa berjumpa dengan kalian semua dalam materi CRUD ya, rekayasa perangkat lunak. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya untuk berdoa bersama. Silakan dipimpin doanya. Sebelum berdoa, marilah kita berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah kita telah berdoa bersama-sama. Semoga kita berkah dalam pembelajaran pagi ini. Kita akan melakukan, sebelum belajar kita melakukan teknik stop. Itu adalah untuk merefleksikan pikiran kalian dan menenangkan pikiran kalian. Oke, siap? Nah, caranya kita tarik napas, tahan 1-2 detik, keluarkan. Ya, kosongkan pikirannya. Ya, jangan hatinya, pikirannya saja dulu. Oke, siap? Oke, mari kita lakukan. 1, 2, 3, tarik napas. Oke, keluarkan. Tarik napas lagi. Keluarkan. Oke. Nah, teknik stop itu berfungsi kalau kalian punya masalah di rumah, punya sesuatu yang pusing, supaya rileks tenang, kalian gunakan pernapasan seperti yoga. Ya. Nah, itu insya Allah akan membantu kalian menemukan solusi karena pikiran kita sudah tenang. Oke, siap? Kita mulai. 1, 2, 3. Nggak kompak, berarti ya. Tepuk semangat, masih ingat? Caranya gini. Semangat. Oke. Bapak di depan, Jadi belajarnya biar nggak ngantuk, kita pakai ice breaking. Ice breakingnya ya simpel saja. Oke, sok bareng. 1, 2, 3. Semangat. Nah, itu yang 1, yang 2 nanti buat huha-huhanya itu nanti di tengah-tengah ya. Nah, sebelum belajar, Bapak absen dulu ya. Biar tahu siapa yang sakit, siapa yang masuk, siapa yang tidak. Oke, Bapak absen. Yang pertama, Sanudin ada? Hadir? Wes. Terus Agung Jati yang ganteng, oh mana hadir. Dewi Jessica yang cantik. Oke, Dinda yang cantik ada? Alhamdulillah. Rangga yang semangat. Kalau cantik perempuannya. Windy cantik. Karunia yang hari ini kita akan belajar tentang CRUD Bootstrap. Nah, Bapak terangkan dulu ya. Nah, informasi belajar kita itu yang pertama kita belajar selama 1,5 jam 90 menit. Lumayan ya? Lama ya? Nah, mudah-mudahan tidak terasa ya. Nah, selama 2 JP kalian akan bersama Bapak belajar. Nah, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, kalian atau siswa dapat memahami apa itu framework Bootstrap. Yang kedua, siswa dapat nanti kalian membuat aplikasi sederhana namanya CRUD. Ya, terus siswa dapat memahami penggunaan database MySQL sama PHP. PHP ya, aplikasi pemrograman PHP, bukan pemberi halaman palsu. Nah, awas,
Oke. Nah, informasi selanjutnya pembukaan 10 menit tadi sudah ya, kita sudah berdoa bersama, melakukan ice breaking bersama, teknik stop. Terus yang keduanya kegiatan inti, guru menyampaikan materi, nanti sama Bapak akan disampaikan materinya. Kalian akan berdiskusi ya. Setelah materi disampaikan, kalian akan berdiskusi. Materinya Bapak udah siapkan, ada di YouTube. Materi modulnya ada di YouTube juga, ada di Google Form juga. Terus juga setelah diskusi, kalian melakukan simulasi presentasi. Masing-masing kelompok boleh melakukan tanya jawab nanti ya, tanya jawab sama temannya. Terus juga setelah itu kalian kelompoknya sudah ditentukan sesuai dengan yang waktu kemarin dikelompokkan sesuai dengan gaya belajarnya. Kan ada yang kinestetik, ada yang auditori, ada yang visual. Nah, jadi yang senang mendengar YouTube, yang senangnya membaca, melihat itu masuk ke visual ya, auditori. Yang suka praktek masuk ke kinestetik. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sama kelompok 4. Nah, setelah itu nanti akan dibagikan tugas FKPD-nya. Setelah itu penutupnya nanti setelah presentasi, setelah tanya jawab ya, setelah KPD kalian diwajibkan perwakilan kelompok merefleksikan pembelajaran hari ini, diwakili oleh 1 orang saja ya. Nah, atau tidak kalian boleh ada tanya jawab sama Bapak. Nah, terus terakhir memberikan ya biasa pasti Bapak akan memberikan apresiasi atas pekerjaan kalian. Setelah itu nanti materi yang akan depan diberitahu. Nah, setelah itu kita akan mengakhiri pertemuan dengan berdoa bersama. Oke. Nah, itu kegiatannya. Belum itu kita sepakati dulu ya. Kita bikin kesepakatan kelas dulu biar enak belajarnya. Nah, udah ada Marwan? Masuk aja, nggak apa-apa. Ya, silakan. Kesepakatan kelas kita, biar kita sepakati, kira-kira setuju tidak kalau kita belajar dengan aman dan nyaman? Setuju. Izin terlebih dahulu ke kamar mandi atau ke toilet, setuju tidak? Setuju. Menjaga kebersihan kelas, setuju? Setuju. Terus tidak makan pada saat belajar tapi boleh minum, setuju nggak? Setuju. Nah, takutnya nanti kalian makan temennya mau, ya gimana kalau nggak dikasih. Terus memberikan kesempatan kepada teman pada saat berbicara. Nanti ketika diskusi teman yang bicara, kalian nggak usah ikut bicara gitu ya, biar yang di depan kedengaran. Terus melakukan kerja kelompok dengan tertib, setuju ya? Jadi kelompok ini geridik-geridik jadi main ke kelompok ini ya, jangan mengganggu ya, jadi masing-masing kelompoknya saja. Terus tidak tidur pada saat belajar, oke? Ya. Nah, yang suka tidur wayahna atau pada saat ini di tidurnya nanti aja di rumah. Tidak bermain HP pada saat belajar kecuali ada panggilan darurat ya. Oke. Terus berbicara apabila diizinkan. Nah, itu kesepakatan kita. Kira-kira sepakat tidak? Ya. Minta tolong, kira-kira silakan dicek kanan kirinya, takutnya ada sampah. Ada tidak? Nah, kalau ada, nah itu sampah. Buang sampah pada tempatnya. Ada yang tahu nggak apa itu CRUD? Kira-kira? Oke, silakan Mangga Widi. Ntar dulu saya dekati ya. Biar biar pas. Oke, apa Wid? CRUD itu apa? Aplikasi pembuat data. Oke. Ada lagi? Kira-kira?
Apa CRUD itu? Oke. Kur Tar. Itu apa? Pendataan. Pendataan. Ya. Pendataan apa? Sebuah database. Oke. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Oke. CRUD. Kalian nanti membuat sebuah tabel database, ya. Nah, CRUD itu ada database-nya. Kita menggunakan PHP MySQL untuk penyimpanan data. Untuk framework-nya kita menggunakan Bootstrap. Untuk bahasa pemrograman kita menggunakan PHP, HTML, dan CSS. Ya. Nah, nanti bentuknya mau seperti ini boleh, mau dikembangkan lagi boleh. Yang penting harus ada inputannya, ya. Ada juga edit sama delete. Nah, jadi fungsinya CRUD itu sebuah data aplikasi bisa dibuat, bisa diedit, bisa dihapus, gitu ya. Terus juga bisa dibaca, artinya dimengerti sama semuanya yang membutuhkan data tersebut. Oke, nah ini contoh aplikasi PHP MySQL untuk membuat datanya. Nanti kalian bikin buatnya di PHP MyAdmin. Tapi ini salah satu saja ya. Sebenarnya untuk membuat database itu bisa di CMD bisa gitu ya. Di sini bisa. Nah, kita ngambil yang simpelnya saja. Ini contohnya. Jadi setiap kalian mau membuat, kalian harus ke exam dulu, bikin folder dulu. Nah, ini untuk draft pemrograman PHP-nya. Contohnya saja nanti ada di modul. Nanti Bapak kasih modulnya. Oke, ya. Nah, kira-kira ada yang ditanyakan? Untuk kelompok 1 mulai dari sini ya. Ya. 1, 2, 3, 4. Nah, kelompok 1 itu gaya belajar secara visual yang telah Bapak petakan itu. Silakan cari di internet tentang pembelajaran CRUD dan framework. Nanti akan Bapak kasih link YouTube-nya, ya. Tapi kalian nyari juga informasi dari internet, dibuat dalam sebuah PowerPoint, ya. Terus juga kelompok 2 juga hampir sama, cuman kelompok 2 itu lebih cari di link YouTube. Nanti Bapak kasih link YouTube-nya. Kalau yang ini silakan ada panduannya, ya. Ada panduan untuk praktek, kalian buat praktek, nanti bikin juga di PowerPoint. KPD 6, LK6, LK6 itu adalah untuk praktek, ya. Tapi sumber belajarnya bisa cari di internet, bisa, di YouTube bisa, gitu ya. Untuk diskusinya. Oke. Ini untuk kinestetik, berarti kelompok 3 sama kelompok 4. Auditori LK7 auditori kelompok 2 ya. Di belakang nanti ada. Nah, sama kelompok. Nah, channel YouTube-nya untuk materinya ya. Nah, bisa kalian diakses dilihat. Atau nanti Bapak di grup dikasih lah. Nah, ini ya, jelek ya. Gak apa-apa, pakai suaranya. Udah. Nah, ini namanya kalau kurang ke bawah aja. Gini, Bapak. Udah, Bapak. Oh iya, nggak apa-apa. Pas. Tenang ya, waktunya 20 menit lagi untuk membuat itunya, santai saja. Mantap. Ini udah ke database. Oh, iya. Silakan dibagi-bagi. Moderator itu yang mengawali. Contoh misalkan begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok misalkan ya.
satu, ya, kelompok satu mau mempresentasikan CRUD. Teman-teman saya namanya ini, teman saya gini, presentasi akan disampaikan oleh siapa gitu. Bapak menilai kerjasama kalian ya, ketika kalian berkelompok, diskusinya gimana, itu Bapak sudah nilai. Nanti juga untuk unjuk kerja atau presentasi, Bapak juga akan menilai. Ya, nah penilaiannya yang pertama penyiapan bahan. Bagaimana kalian menyiapkan bahan presentasinya, ya. Terus PowerPoint-nya, terus juga nanti masuk ke slide-nya. Yang kedua, Bapak akan menilai dari sesuai prosedur LKPD yang dikasih. Contoh misalkan gini, untuk kelompok praktek atau kinestetik, ya, berarti yang ditampilkan harus ada gambar codingnya, ya, gambar tabelnya, kelompok 3 sama 4. Nah, kalau kelompok 1, 2, hanya nggak apa-apa lah, pengertian penjelasan juga nggak apa-apa, gitu. Dan juga kekompakan. Nah, ini kekompakan nanti akan Bapak nilai, ya. Kompakan ini contohnya gini, tadi bagi-bagi tugas itu sudah mencerminkan kekompakan. Oke, teman-teman yang lain, ketika temannya lagi presentasi, Bapak harap kalian memperhatikan, ya. Habis itu nanti kalian bisa menanya. Mangga ke 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang penelitian kami tentang CRUD. Perkenalkan, nama saya Agung Tanjung Jati Perkasa. Saya Dewi Jessica. Saya Karunia Ista. Saya Dinda Aulia. Saya Wita Juwita. Guys, pengertian tentang CRUD. CRUD adalah singkatan dari Create, Read, Update, and Delete. Jadi disingkat dengan CRUD. Berbicara tentang Create, Read, Update, dan Delete, pasti kita terbayang tentang sebuah manajemen atau mengelola. Pengertian lain CRUD di sini adalah mengelola database, misalnya seperti menginput data ke database, create, menampilkan data dari database yaitu read, mengubah atau mengupdate data pada database yaitu update, dan sebuah data menghapus data pada database yaitu delete. Oke. Aplikasi yang digunakan dalam CRUD. Yang pertama ada Exam, Sublime Text, PHP MyAdmin, dan Bootstrap. Exam sebagai server lokal, Sublime Text sebagai membuat codingan, PHP MyAdmin untuk mau membuat database di MySQL, Bootstrap untuk framework codingan. Adapun prosesnya yaitu meliputi yang pertama adalah sebuah database, membuat sebuah table dengan nama user. Yang ketiga adalah kolom pada table usernya yaitu ID, name, email, dan mobile. Berikut ini tampilan frontend antarmuka yang menggunakan CRUD. Kesimpulannya adalah aplikasi sederhana CRUD sekarang banyak digunakan sebagai inputan data atau pengolahan data yang simple dan praktis dalam sebuah sistem. Tidak ada salahnya kita mempelajari pembuatan aplikasi CRUD ini. Terima kasih. Ada yang dipertanyakan? Nah, oke teman-teman, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Terima kasih. Ya. Izin bertanya. Apa perbedaan CRUD? Biar kelihatan sih. Nah, gitu. Izin bertanya. Apa perbedaan CRUD dengan aplikasi yang lain? Aplikasi CRUD ini memiliki perbedaan karena aplikasi ini lebih ke pendataan secara simpel dan praktis. Ke kelompok 1, kita tepuk tangan dulu. Oke, silakan ditutup dulu kelompok 1. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kata salah ataupun perbuatan kami. Burung Irian sama burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang ngoperasin siapa? Ajeng.
Mau Ajeng mau? Nila. Bulan di situ? Oke, so. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas kelompok kami. Ya. Perkenalkan, nama saya Naila. Nama saya Wulan. Nama saya Ajeng Rasana. Nama saya Liani. Nama saya Dewita. Nama saya Mirna Safira. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang CRUD. CRUD adalah singkatan dari Create, Read, Update, and Delete. Jadi, aplikasi yang digunakan ada Exam sebagai server lokal, Sublime Text untuk membuat codingan, PHP MyAdmin untuk membuat database di MySQL, Bootstrap untuk framework codingan. Oke, kita lihat tabelnya ya. Silakan lanjut. Nah, ini mantap nih. Ada contoh codingannya. Contoh codingan, silakan. Ini codingan indeks, ya, tambah data. Nah, kita lanjut, silakan dijelaskan. Kesimpulan langsung. Kesimpulan, aplikasi sederhana CRUD sekarang banyak digunakan sebagai inputan data atau pengelolaan data yang simpel dan praktis dalam sebuah sistem. Tidak ada salahnya kita mempelajari pembuatan aplikasi CRUD ini. Oke. Mangga lanjut ke Udah kan? Udah, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? ada yang pinjam mic-nya. Sudah? Mangga yang mau bertanya. Oke. Seberapa penting sih data MySQL? Oke, mau nanya MySQL. Data MySQL itu seberapa penting? Siapa yang jawab? Sangat penting memahami database terlebih dahulu karena menyimpan data melalui database. Oke, jadi penyimpanan datanya di database. Jadi MySQL itu harus dipahami. Ada lagi yang lain? Kelompok lain? Sambil kamu bilang. Oke, sudah tepuk tangan dulu. Terima kasih. Tenang mau mana, santai ya. Udah ditutup. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat kalian semua tepuk tangan. Luar biasa. Kalian semua hebat-hebat ya. Bisa mempresentasikan. Ini cepet-cepetan. Siapa yang lebih cepat dia akan nanti kasih hadiah. Hadiah mie ayam ku Bapak biasa insyaallah. Aduh, KB mah rugi bandar ya. Nah, silakan ininya di scan barcode ya, pinnya 40940. Dan kalian masuk dulu. Silakan gunakan HP kalian. Oke, tar dulu. Sok, scan sini. Lalu dikirim ke grup. Oke, sok kirim ke grup aja. Ada pinnya 409. Yang gabung baru 1. Oke, Suci sudah gabung, Wita sudah, Dinda, oke, Ririn, Rangga, oke. Kita mulai. Ya, ini baca pertanyaannya, jawab yang ada warnanya. Oke, 1, 2, 3. Oh ya. Oke, kuis 1, 2, 3. Perhatikan gambar berikut, berarti gambar dilihat gambarnya. Itu gambar apa? Silakan cepet-cepet. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Gambar apa itu? Oke, yang benar adalah ini. Ya. Oke, siapa yang paling benar? Oke, Mirna, tepuk tangan. Mantap. Kita lanjut ke
Oke, nomor 2. Siap. Silakan. Oke, apa singkatan dari CRUD? Siap apa? Oke, yang mana? Ya, skornya. Jadi skornya lumayan lah. Oke, kira-kira ada gambaran? Sudah lebih paham? Untuk kelompok ini, silakan diisi Google Form-nya berdasarkan kelompoknya ya. Perwakilan saja. Nih, link ini. Tinggal klik saja, gampang. Isi. Ya. Sudah diisi? Bisa diisi sekarang, bisa diisi nanti. Oke? Nah, kalian sudah berkelompok, ya? Sekarang, alhamdulillah, kita sudah hampir di akhir pembelajaran. Jadi, kesimpulan dalam pembelajaran hari ini adalah siapa yang mau bacakan? Ada? Ada yang mau bacakan? Boleh? Silakan kesimpulan belajar hari ini. Kesimpulan belajar hari ini adalah CRUD adalah sebuah aplikasi sederhana yang memerlukan bantuan database MySQL dengan bahasa pemrograman PHP berguna untuk pembuatan aplikasi form dalam pembuatan sebuah web atau aplikasi kecil. Pembuatan CRUD bisa menggunakan firewall, Bootstrap, dan aplikasi pendukung lainnya. Oke. Mantap. Nah, kira-kira kita sudah belajar dari tadi pagi ya tentang CRUD ini. Ada nggak yang perwakilan kelompok merefleksikan atau merefleksikan pelajaran hari ini gimana? Oke, kelompok 3. Saya ambil contoh kelompok 3, silakan. Marwan, siapa? Ada atau kelompok mana? So, ya. Refleksi per kelompok. Pembelajaran CRUD membuat saya menjadi semangat dalam belajar dan untuk membuat sebuah aplikasi, namun saya merasa bingung karena belum paham. Oke, mantap. Kalau belum paham, wajar ya. Kita nanti akan praktek lagi. Oke, misalkan kelompok 1, refleksinya gimana? Pernyataan refleksi dari kami kelompok 1 yaitu adalah dengan pembelajaran CRUD ini saya menjadi tahu tentang perbuatan CRUD dalam sebuah pendataan aplikasi sederhana. Ya, Bapak hanya menginformasikan saja. Untuk pertemuan berikutnya, pertemuan kedua, kita akan membuat sebuah database langsung dengan praktek secara langsung menjawab dari pertanyaan kelompok 3 yang belum paham. Terus juga nanti ada diskusi seperti biasa dan ada juga KPD-nya. Nah, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya dalam belajar di siang hari ini, di pagi hari ini. Nah, sebelum ditutup, langkah baiknya kita doa lagi. Silakan. Baik, duduk siap, gerak. Mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Oke.